Selamat bertemu kembali di Jamu Channel. Kali ini kami akan mensosialisasikan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 9848/2020 tentang pembentukan Komisi Nasional Saintifikasi Jamu tanggal 30 November 2020 yang lalu. Sebagian informasi ini dikutip dari Jamu Digital edisi 6 Desember 2020. Selamat mengikuti. Ini adalah klinik saintifikasi jamu, rumah riset jamu, Hortus Medicus, Balai Besar Pusat Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu. Saintifikasi jamu. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 9848/2020 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu 30 November 2020. Tidak ada perbedaan tugas dan fungsi Komnas Saintifikasi Jamu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 9848/2020 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu 30 November 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 296 Menkes SK 8/2013 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu pada tanggal 26 Agustus 2013 yang lalu. Ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 296 Menkes SK 8/2013 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu 26 Agustus 2013. Saat ini, Pusat Klinik Saintifikasi Jamu, Rumah Riset Jamu, dan Hortus Medicus bertempat di Balai Besar Pusat Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu. Di klinik saintifikasi jamu ini, pasien yang datang di klinik diberikan ramuan jamu untuk pasien yang datang ke klinik sesuai dengan keluhan penyakitnya. Ketua Dr. Andes Budiman Gunawan Apoteker, Mars. Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menunjuk Dr. Andes Budiman Gunawan Apoteker Mars sebagai Ketua Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 9848/2020 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2020 yang lalu. Selamat untuk Bapak Budiman Gunawan sebagai Ketua Komnas Saintifikasi Jamu yang baru. Komnas Saintifikasi Jamu ini seperti pada surat keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya terdiri dari dua bidang. Bidang pertama adalah bidang pra-pelayanan atau ketersediaan, kontinuitas bahan uji, dan distribusi dengan 13 anggota. Kemudian yang kedua adalah bidang pelayanan yang merupakan bidang penelitian berbasis pelayanan yang terdiri dari 14 anggota. Wewenang dan tugas. Tidak ada perbedaan wewenang dan tugas dari surat keputusan Menkes yang lama dengan surat keputusan Menkes yang baru. Yang pertama adalah membina pelaksanaan saintifikasi jamu. Kedua, meningkatkan pelaksanaan penegakan etik penelitian jamu. Ketiga, menyusun pedoman nasional berkaitan dengan pelaksanaan saintifikasi jamu. Keempat, mengusulkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bahan jamu, khususnya segi budidaya, formulasi, distribusi, dan mutu serta keamanan yang layak digunakan untuk penelitian. Kelima, melakukan koordinasi dengan peneliti, lembaga penelitian dan universitas, serta organisasi profesi dalam dan luar negeri, pemerintah maupun swasta di bidang produksi jamu. Membentuk jejaring dan membantu peneliti dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan praktik jamu dalam seluruh aspek penelitiannya. Ketujuh, membentuk forum antar tenaga kesehatan dalam saintifikasi jamu. Tugas yang ke-6 dan ke-7 ini sangat strategis
karena beririsan dengan tenaga kesehatan dan juga dengan fasilitas kesehatan. Kedelapan, memberikan pertimbangan atas proses dan hasil penelitian yang aspek etik, hukum dan metodologinya perlu ditinjau secara khusus kepada pihak yang memerlukannya. Kesembilan, melakukan pendidikan berkelanjutan meliputi pembentukan dewan dosen, penentuan dan pelaksanaan silabus dan kurikulum, serta sertifikasi kompetensi. Yang ke-10, mengevaluasi secara terpisah ataupun bersamaan hasil penelitian pelayanan termasuk perpindahan metode, upaya antara kuratif dan non-kuratif, hasil penelitian pelayanan praktik dan klinik jamu. Poin yang strategis pada tugas yang ke-9 ini adalah Dewan Dosen dan silabus. Apakah ini dimaksudkan untuk menyusun silabus mengenai obat tradisional ataupun jamu di Fakultas Kedokteran dan Farmasi? Kita tunggu jabaran nantinya. Ke-11, mengusulkan kelayakan hasil penelitian menjadi program sinergi, integrasi dan rujukan pelayanan jamu kepada Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Ke-12, membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di provinsi atau kabupaten kota. Ke-13, memberikan rekomendasi perbaikan dan berkelanjutan program saintifikasi jamu kepada Menteri. Dan yang ke-14, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Menteri. Komisi Nasional Saintifikasi Jamu ini di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di provinsi dan kabupaten atau kota, hal ini tentunya terbuka peluang untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi dan khususnya dapat bekerja sama dengan pengurus pusat GP Jamu ataupun pengurus daerah GP Jamu yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita bekerja sama untuk melaksanakan tugas yang ada pada nomor 12 ini, yaitu membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di provinsi ataupun kabupaten kota. Sekali lagi, selamat dan congratulations untuk Ketua Komisi Nasional Saintifikasi Jamu yang baru, Dr. Andes Budiman Gunawan, Apoteker Mars. Semoga sukses. Semoga klinik saintifikasi jamu yang ada di Balai Besar Pusat Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu ini dapat dibangun di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dengan demikian klinik saintifikasi jamu, rumah riset jamu ini dapat berkembang dan menjadi trigger untuk peningkatan penggunaan jamu saintifikasi ataupun saintifikasi jamu pada pengobatan masyarakat secara nasional. Selamat dan sekali lagi congratulations. Thank you.